Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Lintang Karim Awibowo Al-Hashimi dengan NIM 2121207, Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di video kali ini Lintang akan membahas tentang peserta didik. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe channel YouTube-nya Lintang Karim. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa like dan komennya teman-teman. Pada materi peserta didik ini kita akan belajar 7 pembahasan. Yang pertama, pengertian peserta didik. Yang kedua, karakter peserta didik. Yang ketiga, kebutuhan peserta didik. Yang keempat, dimensi-dimensi peserta didik. Yang kelima, intelijensi peserta didik. Dan yang terakhir, etika atau akhlak dari peserta didik. Yang pertama, pengertian peserta didik. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang terdapat dalam bab 1 pasal 1.4 dijelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dari keterangan itu sudah amat jelas terlihat bahwa peserta didik itu maknanya tidaklah hanya dalam tataran pendidikan formal saja, juga tidak memberi batasan usia, dan bahkan tekanannya sangat majemuk dengan tidak melihat bentuk perbedaan karena mengacu kepada sebuah kesadaran akan kemajemukan bangsa Indonesia ini sendiri. Namun yang paling terpenting dalam pengertian itu adalah berusaha mengembangkan potensi. Itu artinya lewat pendidikan atau proses pembelajaran yang terarah dan positif diharapkan dapat untuk mengoptimalkan potensi para peserta didik itu baik dalam wilayah pendidikan formal, non-formal, informal, dan juga pada tataran jenis dan bentuk pendidikannya. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik berdasarkan teori fitrah. Di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan seluruh-seluruhnya sesuai dengan kecenderungan aslinya. Itulah fitrah Allah, yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Selanjutnya di dalam hadisnya Rasulullah SAW menyatakan setiap anak yang dilahirkan memiliki fitrah, sehingga kedua orang tualah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Aswad bin Sari. Dengan demikian dapat diketahui bahwa fitrah yang ada pada manusia ialah potensi dasar, yaitu berupa kecenderungan untuk beragama dan menyukai kebajikan, kecenderungan untuk berilmu dan menyukai kebenaran, kecenderungan untuk berseni dan menyukai keindahan, kecenderungan untuk mengikuti nafsu biologis, nafsu syahwat, dan bakat bawaan yang diberikan oleh orang tua, serta naluri atau insting. Potensi dasar atau fitrah yang dimiliki manusia itu memiliki konfigurasi atau susunan yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Ada di antara manusia yang lebih menonjol rasa keindahannya, ada yang lebih menonjol rasa keingintahuannya, ada yang lebih menonjol rasa kepeduliannya terhadap hal-hal yang baik dan yang buruk, ada yang menonjol bakat olahraga, dan lain sebagainya. Semua perbedaan ini perlu dipertimbangkan dalam memperlakukan para siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu tentang kebutuhan peserta didik. Yang pertama, kebutuhan fisik. Fisik peserta didik mengalami pertumbuhan yang cepat terutama pada masa pubertas. Kebutuhan biologis yaitu berupa makan, minum, dan istirahat, di mana hal ini menuntut peserta didik untuk memenuhinya. Peserta didik remaja lebih banyak porsi makannya dibandingkan anak-anak dan orang dewasa atau orang tua. Kedua, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang berhubungan langsung dengan masyarakat
agar peserta didik dapat berinteraksi dengan masyarakat di lingkungannya, seperti diterima oleh teman-temannya secara wajar. Begitu juga supaya dapat diterima oleh orang yang lebih tinggi dari dia, seperti orang tuanya, gurunya, dan pemimpin-pemimpinnya. Yang ketiga, kebutuhan untuk mendapatkan status. Peserta didik juga butuh kebanggaan untuk diterima dan dikenal sebagai individu yang berarti dalam kelompok teman sebayanya. Karena penerimaan dan dibanggakan oleh sekelompoknya sangat berarti bagi peserta didik dalam mencari identitas diri dan kemandirian. Keempat, kebutuhan mandiri. Peserta didik pada usia remaja ingin lepas dari batasan-batasan atau aturan orang tuanya dan mencoba untuk mengarahkan dan mendisiplinkan dirinya sendiri. Ia ingin bebas dari perlakuan orang tuanya yang terkadang terlalu berlebihan dan terkesan sering mencampuri urusannya yang menuntutnya bisa diatasi sendiri, walaupun pada suatu waktu ia masih menginginkan bantuan orang tua. Kelima, kebutuhan untuk berprestasi. Kebutuhan untuk berprestasi sangat berkaitan dengan kebutuhan mendapat status dan mandiri. Artinya dengan terpenuhinya kebutuhan untuk memiliki status atau penghargaan dan kebutuhan untuk hidup mandiri dapat membuat peserta didik giat untuk mengejar prestasi. Keenam, kebutuhan ingin disayangi dan dicintai. Rasa ingin disayangi dan dicintai merupakan kebutuhan yang esensial karena dengan terpenuhi kebutuhan ini akan mempengaruhi sikap mental peserta didik. Banyak anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, guru, dan orang lain sehingga mengalami frustasi dalam hidup. Selanjutnya yaitu kebutuhan untuk curhat. Kebutuhan untuk curhat terutama remaja dimaksudkan suatu kebutuhan untuk dipahami ide-ide dan permasalahan yang dihadapinya. Peserta didik mengharapkan agar apa yang dialami, dirasakan terutama dalam masa pubertas dapat didengar dan ditanggapi oleh orang lain terutama pendidik. Selanjutnya kita membahas tentang dimensi-dimensi peserta didik. Yang pertama, dimensi fisik. Fisik manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur biotik dan abiotik. Manusia sebagai peserta didik memiliki proses penciptaan yang sama dengan makhluk yang lain seperti hewan. Namun yang membedakan adalah manusia lebih sempurna dari hewan, yaitu diberikannya akal. Yang kedua, dimensi akal. Akal ini tidak dapat dilepaskan dari diri manusia karena digunakan untuk menggerakkan akal maut untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun akal ini memiliki fungsi sebagai penahan nafsu, pengertian dan pemikiran yang berubah-ubah dalam menghadapi sesuatu yang baik yang nampak jelas maupun yang tidak jelas, sebagai petunjuk yang membedakan hidayah dan kesesatan, sebagai kesadaran batin dan pengaturan, sebagai pandangan batin yang berpandangan tembus melebihi penglihatan mata, sebagai daya ingat mengambil dari masa lalu untuk masa yang akan dihadapi. Yang ketiga, dimensi akhlak. Kata akhlak dalam pendidikan Islam adalah sesuatu yang sangat diutamakan. Akhlak sangat erat kaitannya dengan pendidikan agama sehingga dikatakan bahwa akhlak tidak dapat lepas dari pendidikan agama. Akhlak menurut pengertian Islam adalah salah satu hasil dari iman dan ibadah, karena iman dan ibadah manusia tidak sempurna kecuali kalau dari situ muncul akhlak yang mulia. Yang keempat, dimensi rohani. Tidak jauh berbeda dengan dimensi akhlak. Dimensi rohani adalah dimensi yang sangat penting dan harus ada pada peserta didik. Hal ini dikarenakan rohani atau kejiwaan harus dapat mengendalikan keadaan manusia untuk hidup bahagia, sehat, merasa aman, dan tentram. Yang terakhir, dimensi sosial. Dimensi sosial bagi manusia sangat erat kaitannya dengan sebuah golongan, kelompok maupun lingkungan masyarakat. Lingkungan terkecil dalam dimensi sosial ada keluarga yang berperan sebagai sumber utama peserta didik untuk membentuk kedewasaan. Selanjutnya kita akan belajar intelijensi peserta didik. Intelijensi atau kecerdasan adalah kemampuan individu untuk beradaptasi dan bertindak dengan benar, serta efektif yang kemudian digunakan untuk mengatasi masalah di sekitarnya. Macam-macam intelijensi. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan strategi pemecahan suatu masalah dengan menggunakan logika, di mana menuntut pemberdayaan otak, hati, jasmani, dan pengaktifan interaksi secara fungsional dengan yang lain. Yang kedua, kecerdasan emosional.
merupakan kemampuan mengetahui perasaan sendiri dan perasaan orang lain serta menggunakan perasaan tersebut dalam menuntun pikiran dan perilaku seseorang. Yang ketiga yaitu kecerdasan spiritual, merupakan kemampuan untuk menghadapi dan membacakan masalah tentang nilai atau makna, yaitu menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas, serta menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan orang lain. Yang terakhir kita belajar tentang etika dan akhlak peserta didik. Etika dan akhlak peserta didik adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendukung keefektivitasan proses belajar mengajar. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 11 pokok etika peserta didik. Yang pertama, belajar dengan niat ibadah dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam pelaksanaannya peserta didik harus meninggalkan akhlak tercela dan mengisi dengan akhlak terpuji. Yang kedua, mengurangi ketergantungan kepada dunia. Yang ketiga, tawadu atau rendah hati. Yang keempat, menjaga pikiran dan pertentangan yang muncul dari berbagai aliran. Yang kelima, mempelajari ilmu yang baik dan terpuji. Yang keenam, belajar secara bertahap. Yang ketujuh, belajar sampai tuntas. Yang delapan, mengenal nilai-nilai ilmiah dari ilmu yang dipelajari sehingga bisa objektif dalam memandang suatu masalah. Yang kesembilan, memprioritaskan ilmu diniyah atau kewajiban sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala sebelum ilmu dunia. Yang ke-10, mengenal kemanfaatan ilmu. Dan yang ke-11, tunduk pada nasihat guru. Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap peserta didik yaitu yang pertama, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Yang kedua, memiliki niat yang mulia. Yang ketiga, meninggalkan kesibukan duniawi. Yang keempat, menjalin hubungan yang harmonis dengan guru. Yang kelima, menyenangkan hati guru. Yang keenam, memuliakan guru. Yang ketujuh, menjaga privasi guru. Yang delapan, menunjukkan sikap sopan dan santun kepada guru. Yang kesembilan, tekun dan sungguh-sungguh dalam belajar. Yang kesepuluh, memilih waktu belajar yang tepat. Yang ke-11, belajar sepanjang hayat. Dan yang ke-12, memelihara rasa persaudaraan dan persahabatan. Etika dan akhlak yang sudah disebutkan tadi harusnya dilakukan oleh setiap peserta didik, bahkan wajib dilaksanakan khususnya bagi peserta didik muslim. Hal ini dikarenakan ketentuan etika atau akhlak mulia yang disebutkan tadi merupakan berdasarkan petunjuk dari Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, dan pendapat para ulama yang soleh. Jadi itu ya teman-teman, pembahasan tentang peserta didik. Banyak ya pembahasan tentang peserta didik ternyata. Sekian dari Lintang Karim Awibowo Al-Hashimi, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.